bahwa untuk berpulang tidak harus menunggu sakit, untuk mati pun tidak harus menunggu tua. Benarlah, yang akan jatuh duluan belumlah tentu kelapa yang tua. Ada kalanya yang masih berbentuk dulu pun bisa tiba-tiba jatuh. Wallahu a'lam. Rumah sakit swasta yang sudah terbengkalai selama lebih dari 5 tahun itu akhirnya akan beroperasi. Sudah hampir 6 bulan ini, para pekerja sibuk merenovasi bangunan yang terlihat sudah tidak layak huni. Rumput liar yang semula tumbuh di mana-mana, kini sudah terlihat lebih bersih. Secara perlahan namun pasti, gedung-gedung di rumah sakit itu mulai tampak sebagai sebuah bangunan untuk keperluan perawatan. Tidak lagi nampak seperti rumah hantu, sarang demit. Kabar yang beredar, rumah sakit itu dulu terpaksa harus dikosongkan karena ada sebuah kesalahan manajemen. Kesalahan itu mengakibatkan keuangan rumah sakit menjadi bangkrut. Akibatnya, hampir semua tenaga medis dan karyawan terpaksa harus di-PHK. Sementara si pembuat kesalahan telah disidang dan kini telah menikmati hukuman di dalam penjara. Rumah sakit itu memang sudah terkenal sejak awal berdirinya. Pelayanan dan fasilitas yang baik, serta biaya yang cukup terjangkau untuk masyarakat, membuat rumah sakit itu menjadi alternatif pilihan, selain rumah sakit umum daerah tentunya. Bukan itu pula, meski fasilitasnya sangat memadai, rumah sakit itu juga terkenal karena keangkerannya. Benar, hampir semua lapisan masyarakat mengetahui kalau rumah sakit swasta itu angker. Toh karena pelayanan yang baik, serta sugesti bahwa dirawat di sana akan lebih cepat sembuh itulah, masyarakat mengesampingkan cerita-cerita keangkeran yang beredar. Sangat disayangkan, karena pada akhirnya karena sebuah kesalahan itu, rumah sakit itu harus gulung tikar. Harus rela terbengkalai. Keadaan awal yang sudah angker, menjadi semakin angker. Hal itu tentu sangat disayangkan bila terbengkalai terlalu lama. Sebagian besar bangunan di sana masih sangat layak huni. Beruntungnya, ada seorang yang peduli dengan keadaan itu. Rumah sakit itu direnovasi, tujuannya bukan sebuah bisnis semata. Orang itu benar-benar mendedikasikan rumah sakit itu untuk sebuah program kemanusiaan. Bukan gratis, tapi sangat-sangat terjangkau. Orang yang menyambut baik dibukanya kembali rumah sakit itu adalah Ali dan Martin. Lamaran mereka ke rumah sakit itu sudah mendapat jawaban. Memang benar, kepala rumah sakit lebih memberikan kesempatan pada tenaga medis yang dulu pernah bekerja di sana. Namun rumah sakit juga membuka kesempatan perawat-perawat baru untuk berkarir. Tentu saja, Ali dan Martin termasuk orang yang beruntung bisa segera bekerja di sana. Semenjak rumah sakit itu diresmikan sebulan yang lalu, pada saat itu juga Ali dan Martin ditempatkan pada bangsal yang sama. Mereka mendapat tempat tugas di bangsal G, bangsal yang dikhususkan untuk pasien dengan perawatan penyakit dalam. Seminggu ini memang belum banyak pekerjaan bagi Ali dan Martin. Baru saja 4 pasien yang dirawat, padahal kamar inap di bangsal G itu semuanya berjumlah 30 kamar. Jadi masih banyak kamar yang kosong. Kegiatan rutin yang mereka lakukan paling hanya mengecek infus, menemani dokter visit, kemudian mengecek obat yang harus diminum pasien. Selebihnya, mereka masih bisa agak bersantai. Bangsal G sendiri hanya terdiri dari satu gedung yang luas. Gedungnya berbentuk huruf L. Para perawat jaga berada di gedung bagian depan, kemudian masuk dan berdekatan dengan kamar untuk rawat inap. Bangsal G merupakan bangsal untuk pasien VIP, sedangkan bangsal H, meskipun sama-sama untuk perawatan penyakit dalam, merupakan bangsal kelas 1 sampai kelas 3.
Sejauh ini, belum ada kendala yang merepotkan bagi Ali dan kawan-kawan. Tidak ada pasien yang perlu pengawasan ketat, tidak ada yang rewel, tidak ada yang sedang dalam kondisi kritis dan sebagainya. Intinya semua berjalan normal. Ali juga tidak merasakan sama sekali kalau bangsal itu merupakan bangsal paling angker. Ya, menurut orang-orang yang bercerita, bangsal G adalah bangsal paling angker. Bangsal itu dulu terkenal dengan pasien yang paling banyak meninggal. Ali dan Martin berpikir positif. Ya, tentu saja bisa terjadi. Bangsal G adalah bangsal penyakit dalam. Secara logika, tentu banyak pasien yang sedang menderita penyakit berat, gagal ginjal misalnya, atau liver. Baik Ali dan Martin mempunyai niat yang sama, yaitu untuk bekerja. Semoga kalaupun ada demit di sini, mereka tidak akan mengganggu. Ditempatkan di mana saja bukan masalah. Ali bahkan merasa masih sangat beruntung, karena ia tidak ditempatkan di ruang jenazah. "Kamu merasa betah kerja di sini?" tanya Ali pada Martin, teman piketnya. Yang ditanya masih terlihat mengelus-ngelus jenggot yang hanya beberapa ekor saja. Martin lalu memandang ke arah Ali. "Betah tidak betah antara mencari nafkah dan pengabdian, Li," jawab Martin seakan penuh filosofi. Ali tampak tersenyum mendengar jawaban itu. Sudah 1 bulan lebih tanpa terasa mereka bekerja di bangsal itu. 4 pasien yang dirawat sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Sebagai gantinya, datanglah 7 pasien secara hampir bersamaan. Ali dan Martin yang saat itu mendapat piket malam tentu tidak akan bisa duduk santai kali ini. Bukan karena pasien yang semula hanya 4 orang menjadi 7, tetapi lebih karena sebuah pemberitahuan kepala bangsal bahwa salah satu pasien yang baru datang adalah orang tua seorang pejabat. Mau anak orang tua pejabat atau anak siapapun lah, Ali tidak berpikiran sedikit pun untuk mengistimewakan. Justru itulah, Li, kalau pejabat lain pasti ya sudah dibawa ke rumah sakit elit, dibawa ke Jakarta misalnya. Justru pejabat yang satu ini lebih merakyat beliaunya. Makanya rumah sakit ini dipercaya untuk menangani orang tuanya. Ali hanya manggut-manggut, malas untuk berdebat. Apalagi pada saat itu terlihat lampu monitor berkedip. Pasien dengan kamar nomor 6 rupanya memanggil. Ali segera menuju ke sana. Martin menjelaskan pada Ali bahwa pasien di kamar nomor 6 itulah yang dimaksud kepala bangsal sebagai orang tua dari seorang pejabat. Sampai di kamar, Ali tertegun. Si pasien yang seorang nenek-nenek terlihat sedang beristirahat dengan sangat pulas. Sementara si penunggu juga sedang tidur dengan nyenyaknya. Meski begitu, Ali tetap memeriksa infus dan sebagainya. Semuanya normal, tidak ada yang perlu diganti. Ali sempat berpikir kecil, terus siapa tadi yang memencet bel? Ali melihat sekitar. Ali pun tidak melihat ada orang lain. Merasa ada yang tidak perlu dikhawatirkan, Ali kemudian kembali ke ruang piket. "Ada sesuatu?" tanya Martin. "Lawang tidak ada yang ngebel kok. Semuanya pada tidur," jawab Ali dengan sangat serius. Jawaban Ali itu terbantahkan ketika sebuah tanda panggilan dari kamar 6 kembali terlihat pada monitor. Martin yang melihat itu pun memberi isyarat pada Ali bahwa kamar nomor 6 memang memanggil. Ali pun mengerutkan dahi seakan tidak percaya. Namun dia sendiri memang melihat ada panggilan dari kamar 6 dan itu tidak terbantahkan. Martin pun bangkit dari duduknya. Tanpa berpaling lagi, Martin pun melangkah ke kamar 6. Hati-hati sekali Martin melangkah masuk. Ia takut mengganggu pasien yang sedang beristirahat. 2 langkah mendekat dan berdeguplah jantung Martin dengan keras. Ia memang melihat seorang perempuan tengah tidur di sofa. Ia tahu perempuan itu menunggu pasien. Tapi di samping si nenek yang sedang tidur pulas itu, ia juga melihat seorang perempuan tengah duduk.
Martin tidak bisa melihat wajah perempuan itu karena posisi perempuan itu membelakanginya. Perempuan itu berambut panjang dan memakai pakaian putih kumal. Martin melihat perempuan itu dengan perasaan berdebar. Orang apa bukan ya? Tanya Martin dalam hati. Pori-pori di kedua tangannya pun mengembang. Ia bergidik. Tanpa pikir panjang, ia pun balik badan. Ali melihat temannya itu kembali dengan wajah yang pucat pasi. Setelah sampai di ruang piket, Martin lalu mengambil air dan menunggunya beberapa kali. Mengambil nafas sebentar, lalu menanyakan sesuatu pada Ali. "Li, di kamar 6 tadi kamu lihat ada berapa orang di sana?" Mendapat pertanyaan itu, Ali semakin heran. Buat apa Martin menanyakan pertanyaan kurang penting itu? Tapi Ali tetap menjawab. "Kan sudah aku bilang, hanya ada seorang pasien bersama seorang perempuan yang menunggu." Martin terlihat semakin pucat. Ia menoleh sekitar. Ali melihat tingkah temannya itu dengan keheranan. Ali pun kembali menanyakan perihal pertanyaan Martin barusan. Dengan agak berbelit, pada akhirnya Martin menceritakan kalau ada seorang perempuan lain yang sedang duduk di samping ranjang pasien. Perempuan itu membelakanginya. Rambutnya panjang sepinggang. Jadi, Martin kembali menanyakan, apakah Ali juga melihat si perempuan yang ia maksud? Mendengar penjelasan Martin inilah, Ali yang semula meremehkan maksud pertanyaan temannya, baru kini mengerti. Ia memang tidak melihat orang lain selain si nenek dan seorang perempuan yang menungguinya. Bulu kuduk Ali tiba-tiba ikut meremang. "Tin, jangan-jangan yang kamu lihat itu kuntilanak?" Ketika kata kuntilanak disebut, entah mengapa mereka berdua mendadak kompak. Mereka lantas berlompatan dari kursi mereka masing-masing, saling pandang dengan perasaan takut. Bunyi tanda panggilan tiba-tiba kembali terdengar. Keduanya melihat monitor secara bersama-sama. Mereka kembali saling pandang. Kamar nomor 2 rupanya memanggil. Bukannya salah satu segera menuju ke kamar yang memanggil, keduanya justru saling melempar tanggung jawab untuk memeriksa. Tapi Alilah yang kemudian mengalah. Meski dengan sedikit menggerutu, ia pun meninggalkan Martin di ruang jaga. Pasien di kamar nomor 2 ternyata mengalami sedikit kendala pada infusnya. Ada pendarahan di sana. Dengan cekatan, Ali pun segera membetulkan letak jarum yang sedikit bergeser itu. Kendala pun teratasi. "Matur nuwun, Mas," kata si penunggu pasien kepada Ali. Ali pun mengangguk, lalu segera undur diri. Namun ketika Ali hendak melangkah keluar, si penunggu kembali berkata, "Rumah sakit ini benar-benar istimewa. Dokternya sregep-sregep. Malam-malam saja mau nengok pasien." "Dokter?" tanya Ali dalam hati. "Dokter hanya akan visit pagi dan sore hari, tidak untuk malam-malam begini." "Oh, dokter yang dimaksud mungkin adalah si Martin. Dokternya cantik lagi." Dan terperanjatlah Ali. Berarti bukan Martin. Terus siapa yang dimaksud? Dokter penyakit dalam di sini hanya Pak Burhan dan Pak Andika. Tidak ingin terlalu berpikiran yang semakin membuatnya takut, Ali pun segera undur diri. Bangsal ini sudah mulai seram, pikirnya. Sesampai di ruang jaga, Ali segera menceritakan pada Martin apa yang baru saja diceritakan oleh si penunggu pasien. Martin mendengarkan dengan perasaan ngeri. Ia sadar, sebagai seorang tenaga medis, tentu bisa saja terjadi ia akan berhadapan dengan kejadian di luar nalar seperti itu. Berdua mereka saling terdiam. Pikiran masing-masing tengah melayang. Padahal sudah sebulan lebih mereka merasakan nyaman bekerja. Entah mengapa, malam ini rupanya hal menyeramkan itu mulai terjadi. Tiba-tiba, keduanya dikejutkan oleh suara seorang yang sedang mendorong ranjang pasien. Suara itu berasal dari ruang gedung bangsal G.
suara itu berasal dari luar gedung bangsal G. Namun jelas, suara itu berhenti tepat di pintu bangsal. Baik Ali maupun Martin sejenak menunggu. Namun hingga beberapa saat lamanya, mereka tidak juga melihat adanya pasien yang masuk. Juga tidak ada pemberitahuan. Segera mereka pun keluar. Lagi-lagi untuk kesekian kali, mereka berdua saling pandang. Di luar tidak ada seorang pun yang sedang melintas, apalagi berhenti di depan pintu bangsal. Tapi pada saat itulah, baik Ali dan Martin, keduanya sama-sama melihat kursi roda yang sedang bergerak, padahal tidak ada siapapun yang tengah duduk. Melihat pemandangan itu, mereka pun berhamburan masuk ke dalam bangsal. "Li, kursi roda itu bergerak sendiri." "Iya, Tin, aku juga lihat," jawab Ali tidak kalah tegang dengan Martin. Mas, bangsal ini banyak banget loh penghuninya. Seorang nenek yang menjadi pasien di kamar nomor 6 berkata ketika Ali sedang dalam pemeriksaan rutin. Tentu saja Ali sudah menduga apa yang dimaksud si nenek. Sembari mengganti infus, Ali mendengarkan celoteh pasiennya dengan baik. Pasien dengan perawatan ginjal itu sudah 3 hari dirawat. "Penghuni apa toh, Mbah? Si Mbah jangan terlalu banyak berpikir yang macam-macam dulu. Biar sakitnya segera sembuh," Ali berkata seakan sedang berbicara dengan neneknya sendiri. "Alah Mas, saya itu sudah tua, sudah tidak berguna. Kalau Gusti memang menghendaki, saya juga sudah siap kok Mas, daripada hanya menanggung beban saja." "Jangan gitu toh, Mbah. Jenengan harus semangat. Anak dan cucu Simba pasti akan bahagia kalau Simba segera sehat kembali. Iya kan?" Semenjak si nenek masuk ke bangsal ini, Ali belum pernah sekalipun melihat ada yang menjenguk. Entah itu anak-anak atau cucu-cucu. Hanya ada seorang perempuan yang selalu menunggui. Mata si nenek terlihat berkaca-kaca. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Tapi jelas di raut yang sudah semakin keriput itu tergambar perasaan penuh kekecewaan. Perasaan yang mengarah pada sebuah ketidakbahagiaan. Di usianya yang sudah senja, seharusnya ada anak dan cucu yang meramaikan suasana hatinya. Ali pun mengulurkan obat yang harus diminum. Pekerjaan rutin pun selesai. Sedianya, Ali hendak memeriksa ke kamar lain. Namun, si nenek melanjutkan cerita yang dengan terpaksa membuat Ali mengurungkan sejenak pekerjaannya. Ia akan mendengarkan dulu apa yang akan diceritakan si nenek. Anak saya tuh semua ada 5, tapi yang ragil sudah meninggal waktu balita. Yang 4 sudah pada sukses semua. Tapi sayangnya, ketika saya bilang kalau saya sedang sakit, mereka juga bilang kalau masih sangat sibuk. Saya sebenarnya tidak minta apa-apa, Mas. Saya hanya minta sekedar dijenguk saja. Itu sudah kebahagiaan sendiri buat saya. Apalagi sejak suami saya mendahului, rasanya semakin sepi saja, Mas. Mata si nenek lagi-lagi berkaca-kaca. Ali memandang ke arah perempuan yang menunggu si nenek. Perempuan itu tersenyum. "Saya ponakannya Mbah Yana." Perempuan itu memperkenalkan diri. Lalu lanjutnya, "Saya dari kecil sudah ikut sama Mbah Yana." Kalau benar apa yang diceritakan si nenek, Ali sangat menyesalkan sikap anak-anak beliau. Apalagi kabarnya,
anak si nenek ini akan menjadi seorang pejabat. Apa yang dibanggakan menjadi seorang pejabat ketika ibu sedang sakit, menjenguk pun tidak. Oh iya Mas, hati-hati ya pekerja di sini. Penunggu-penunggu di sini itu memang ada yang baik, tapi ada juga yang suka usil, mengganggu, bahkan jahat. Ya selalu berdoa pokoknya Mas. Mendengar petua si nenek, Ali pun mengangguk. Ia mengerti apa yang dimaksudkan sebagai penunggu oleh si nenek. Ali tengah melangkah ketika secara tiba-tiba dari jarak sekitar 10 meter melintas seorang wanita masuk ke sebuah kamar. Wanita itu berambut panjang dan pirang. Sebelum masuk ke sebuah kamar, wanita tinggi itu sempat menoleh ke arah Ali. Terlihatlah sebentuk paras cantik seorang wanita Eropa. Tapi tatapannya itu sangat menyeramkan bagi Ali. Bulu tengkuk Ali merinding hebat ketika wanita itu menembus pintu kamar yang terkunci. Ali masih harus memeriksa satu kamar lagi, yaitu kamar nomor 7. Berbeda dengan kamar nomor 6, pasien yang berada di kamar nomor 7 masih terbilang muda. Seorang perempuan berumur 25 tahun, juga mengalami masalah dengan ginjalnya. Bedanya dengan si nenek, kamar inap gadis muda itu selalu ramai ditunggui keluarganya. Kalau anak sakit, orang tuanya ikut merasa sakit. Berbeda dengan si nenek, semua anaknya memang sudah pada sukses, tapi buat sekedar menjenguk saja bilang pada sibuk, tidak ada waktu. Ali terbawa perasaan saat berada di kamar nomor 7 itu. Mungkin seperti itulah ketika anak-anak si nenek sakit, dengan sabar beliau menemani. Apapun dilakukan agar anaknya lekas sembuh. Kini giliran si nenek sakit, ya Allah, tidak seorang pun anaknya yang datang. Pekerjaan rutin mengontrol pasien pun usai. Ali kembali ke ruang piket. Rupanya Martin juga sudah selesai dengan pekerjaannya. Ali dan Martin pun berbincang-bincang. Mereka bisa bersantai bila tidak ada pasien yang perlu pengawasan ekstra. Tapi acara santai itu memang tidak pernah terwujud di malam itu. Tiba-tiba, sebuah jeritan terdengar dari sebuah kamar. Ali dan Martin buru-buru menuju ke arah sumber suara jeritan itu, yang ternyata berasal dari kamar pasien nomor 3. Si penunggu pasien keluar dari kamar dengan wajah tampak sangat ketakutan. Ali dan Martin segera mendekati. Martin bertanya pada si penunggu pasien apa yang telah terjadi. Tapi yang ditanya sepertinya mendadak gagu. Merasa bahwa pasien kamar nomor 3 ini menjadi tanggung jawab Martin, ia pun segera masuk ke dalam. Sementara Ali berusaha menenangkan si mbak penunggu. Tidak lama kemudian Martin keluar. Ia mengatakan pada si mbak kalau semuanya baik-baik saja. Ali berupaya mengajak si mbak masuk kembali ke dalam kamar. Si mbak menggeleng-gelengkan kepalanya, setengah cemas dan hampir menangis. Pasti ada sesuatu hal yang membuatnya takut. Secara perlahan, baik Ali dan Martin bergantian menenangkan. Si mbak penunggu pasien itu masih saja sesenggukan. Tentu membuat Ali dan Martin semakin kebingungan. Dengan sabar, mereka menunggu. Ada apa sebenarnya? Beberapa menit kemudian, si mbak sudah mulai tenang. Meski masih dengan sesenggukan, ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Jadi, menurut penuturan si mbak, beberapa saat setelah Martin keluar kamar, semua berjalan seperti biasa. Ibunya juga sudah kembali beristirahat. Si mbak yang kecapean juga ikut terlelap. Hanya saja, belum begitu lama ia terlelap, ia mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Dalam hati si mbak berpikir, mungkin ada sesuatu yang kurang, sehingga perawat kembali memeriksa ibunya. Si mbak pun membiarkan saja. Tapi ternyata
langkah kaki itu tidak kunjung juga pergi, meski sudah beberapa saat berada di sana. Simbak yang semula sudah terlelap lama-kelamaan terganggu oleh suara langkah sepatu itu. Simbak tiba-tiba tergugah. Jangan-jangan ada orang jahat masuk ke dalam kamar inap ibunya. Maka Simbak pun langsung bangun. Pada saat itulah ia melihat seseorang berdiri di samping ibunya. Orang itulah yang ia dengar sepatunya berjalan ke sana kemari. Akan tetapi, orang yang dikira perawat itu ternyata bukanlah perawat. Karena orang itu berdiri tegak tanpa kepala. Melihat pemandangan seram itu, Simbak pun menjerit. Jeritan itulah yang Ali dan Martin dengar. Seketika itu juga, baik Ali dan Martin merasakan merinding pada seluruh bagian tubuhnya. Sosok manusia tanpa kepala. Beberapa saat, mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Simbak rupanya benar-benar ketakutan. Ia tidak mau kembali ke kamarnya. Padahal ibunya bisa membutuhkannya sewaktu-waktu. Namun, setelah Ali menasehati, pada akhirnya Simbak pun mau kembali ke kamar. Baik Ali dan Martin tidak bisa bekerja dengan tenang di malam itu. Bayang-bayang tentang sosok manusia tanpa kepala sangat mengganggu pikiran mereka. Tentu saja mereka tidak ingin berjumpa dengan sosok tersebut. Apalagi Ali juga baru saja melihat penampakan sosok wanita bule. Cantik tapi menyeramkan. Pada saat itulah Ali teringat perkataan si nenek. Penghuni bangsal ini sangat banyak. Mungkin termasuk sosok tubuh tanpa kepala dan wanita bule itu. Tapi mau gimana lagi, inilah resiko bekerja di rumah sakit. Dan memang bukan hanya cerita omong kosong saja. Kini mereka mulai berinteraksi dengan keberadaan makhluk-makhluk halus itu. Seorang laki-laki berpakaian dokter tiba-tiba melintas. Laki-laki itu berjalan tidak menghiraukan keberadaan Ali dan Martin. Ali dan Martin sangat mengenal orang itu. Orang itu adalah Pak Burhan, salah satu dokter penyakit dalam yang dimiliki rumah sakit ini. Baik Ali dan Martin merasa heran. Tidak biasanya Pak Burhan datang pada malam hari. Namun merasa ada atasannya yang datang. Baik Ali dan Martin pun dengan tergopoh mengikuti Pak Burhan. Siapa tahu memang ada hal yang sangat penting. Pak Burhan masih terlihat berjalan di depan mereka. Ali dan Martin mengikuti dengan langkah hati-hati. Sesaat kemudian, mereka melihat Pak Burhan tiba-tiba menghentikan langkah. Bukannya Ali dan Martin mendekat, mereka justru melakukan hal yang sama. Berdua dengan berdebar-debar, menanti kemudian apa yang akan dilakukan Pak Burhan. Pak Burhan rupanya masuk ke sebuah kamar. Suara Pak Burhan terdengar memanggil. Merasa bahwa yang memanggil memang atasan mereka, dengan segera mereka pun mempercepat langkah menuju ke kamar di mana mereka melihat Pak Burhan masuk. Pintu kamar itu memang terbuka, kamar nomor 11. Padahal tidak ada pasien di sana dan akan dikunci bila belum dihuni. Kamar itu sangat gelap. Ali dan Martin pun bersingkat masuk. Martin sempat memencet tombol lampu, namun rupanya lampu di kamar itu memang mati. Mereka yang sudah mengerjupkan mata beberapa kali sudah bisa terbiasa dalam keadaan gelap itu. Mereka menyapukan pandangan ke isi ruangan kamar. Jantung Ali tiba-tiba tersentak saking kagetnya. Kursi yang berada di kamar itu terlihat bergeser. Bukan hanya geseran kecil, tapi kursi itu berpindah jauh. Bukan Ali yang pertama kali berhambur keluar kamar. Martinlah yang terlebih dulu meninggalkan Ali. Baru diikuti Ali yang berlari di belakang Martin. Sesampai di ruang piket, barulah Martin bercerita. Di ranjang pasien itu, ia melihat sesosok pocong tengah terbaring. Jelas sekali wujudnya. Pocong itu terbujur di atas ranjang. Malam itu rupanya merupakan malam perkenalan para dedemit di bangsal G. Ada saja kejadian yang membuat mereka terpaksa harus senam jantung.
kursi roda yang bergerak sendiri, sosok tanpa kepala muncul, wanita bule, lalu muncul lagi sosok pocong. Entah hantu apalagi yang belum memperkenalkan diri. Semoga bukan sosok yang lebih menakutkan lagi. Malam yang mencekam itu seperti tidak ingin segera pergi. Ali dan Martin benar-benar harus menaikkan level nyali mereka, level keberanian mereka, dan level kesabaran. Dalam pada rasa takut yang mencekam itu, kamar nomor 6 kembali memanggil. Kali ini, baik Ali maupun Martin bersepakat untuk memeriksa secara bersama-sama. Panggilan itu ternyata bukan mengenai hal yang berkaitan dengan perawatan. Di sana, si nenek mengatakan kalau hanya sekedar ingin bercerita. Ali dan Martin pun sejenak memenuhi permintaan si nenek. Mereka paham, si nenek saat ini sedang butuh teman karena kesepian. Mas, saya melihat banyak sosok di sini, berlalu lalang ke sana kemari. Nanti kalau saya mati, ingin sekali rasanya bergabung dengan mereka. Saya jadi punya banyak teman. Apalagi di sini ada Sumarni. Dia baik, selalu nungguin saya. Dan sialnya bagi Ali maupun Martin, si nenek malah bercerita hal yang semakin membuat mereka tercekam ketakutan. Tidak baik berkata seperti itu, Mbah. Mbah harus semangat. Berdoa, Mbah. Semoga bisa melihat cucu Mbah dewasa nanti. Ali berusaha menghibur nenek berusia 67 tahun itu. Sebenarnya dalam hati, Ali membatin. 67, hampir mendekati finish. Sumarni itu siapa, Mbah? Tanya Martin, sembari melirik ke arah perempuan yang selalu menemani si nenek di kamar itu. Bukan Tari, Mas, yang saya maksud. Ya, perempuan yang selalu duduk di samping saya. Tiap kali Sumarni di sini, ia pasti menangis. Kasihan Sumarni. Dulu ia diperkosa oleh tentara Jepang. Setelah diperkosa, Sumarni akhirnya dibunuh. Dia mati di sini. Kata si nenek menunjuk ke arah lantai di bawah ranjangnya. Selain sosok Sumarni, si nenek juga menceritakan sosok laki-laki tanpa kepala. Menurutnya lelaki itu hanya warga biasa. Dia dicegat tentara Jepang, lalu kepalanya dipenggal. Sampai sekarang tidak pernah ketemu di mana kepalanya. Si nenek melanjutkan ceritanya dengan sosok yang bernama Mary Anton. Menurutnya, sosok yang satu ini tergolong baik. Ia selalu singgah dan bertanya kabar si nenek. Ia adalah istri seorang pejabat Belanda. Naas saat Jepang menguasai tempat ini, Mary Anton dan suaminya tidak berhasil kabur. Mereka ditawan. Suami Mary juga dipenggal. Nasib Mary sama dengan nasib Sumarni, diperkosa lalu dibunuh. Tapi di sini juga ada yang jahat loh. Sosoknya perempuan, wajahnya sadis. Dia tuh paling suka mengganggu. Bahkan kadang dia suka berbuat jahat. Dia sering menutupi aliran infus. Kadang juga usil dengan menarik-narik selang oksigen. Dia jahat, Mas. Untuk sosok jahat ini, Ali dan Martin belum pernah menjumpai. Di akhir ceritanya, si nenek bertutur bahwa segala bentuk sosok makhluk halus di rumah sakit tersebut ada pocong, ada sundel bolong, ada wanita yang mukanya penuh darah, ada Sumarni yang baik, ada Mary yang perhatian, ada laki-laki tanpa kepala, ada sosok berwujud api, ada sosok yang hanya serupa separuh badan ke bawah. Ada sosok orang Jepang dengan usus terlilit di lehernya. Ada perempuan yang mukanya rata, ada genderuwo,
Dan yang paling sering membuat para pasien tidak bisa beristirahat, yaitu rombongan anak kecil. Mereka selalu membuat suara gaduh dan berisik. Tentu saja, Ali dan Martin bisa merasakan aroma kengerian dari cerita si nenek. Ali dan Martin menanyakan apakah mereka bisa dipindah dari sini. Si nenek menjawab, sudah sejak ratusan tahun mereka tinggal di sini. Jauh sebelum rumah sakit ini dibangun, mereka sudah berada di sini. Tidak perlu mengusir mereka. Asal kita selalu berdoa, mereka tidak akan bisa mengganggu. Tidak perlu takut. Yang penting, yakin pada Gusti Allah. Ali masih menemani pasien di kamar nomor 6 itu. Sementara Martin kembali ke ruang piket. Ali pun tidak berlama-lama di sana. Ia harus segera kembali ke ruang piket. Dan si nenek harus cukup istirahat agar segera sembuh. Berdasar pemeriksaan dokter, pasien pada kamar nomor 7 besok siang sudah diperbolehkan pulang. Keadaannya sudah membaik. Ali dan Martin tentu juga sangat senang mendengar berita itu. Bukan saja karena beban pekerjaan mereka berkurang. Kesembuhan si pasien itulah yang membuat mereka merasa memiliki andil. Tidak sia-sia mereka bekerja. Malam ketiga piket malam itu pun telah dimulai. Ali dan Martin melakukan pekerjaan rutin seperti biasanya. Meskipun keduanya sangat ketakutan, tapi tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ali tengah memeriksa pasien di kamar nomor 7. Selang infus memang belum dilepas karena masih harus menunggu besok untuk diperbolehkan pulang. Mas, besok saya sudah boleh pulang dan saya tidak akan sakit lagi, Mas. Pasien perempuan muda itu berkata pada Ali. Ali mengaminkan doa si pasien, sembuh dan berharap jangan sampai opnam lagi. Pemeriksaan pun usai. Ali bergegas kembali ke ruang piket. Ada pasien datang lagi pada siang harinya. 3 orang itu menempati kamar 8, 9, dan 10. Semoga semakin ramai akan semakin aman, pikir Ali. Malam itu berjalan dengan sangat lancar. Hampir semalaman tidak ada sosok seram yang mengganggu. Para pasien juga bisa beristirahat dengan tenang. Pukul 4 dini hari waktu itu, sebuah panggilan dan jerit histeris terdengar dari kamar nomor 7. Bersamaan, Ali dan Martin segera mendatangi kamar yang memanggil. Di sana, tertegunlah Ali dan Martin. Dalam beberapa detik, mereka terpaku di tempatnya berdiri. Namun keterpakuan itu hanya sebentar saja. Dengan cekatan, Ali segera memeriksa keadaan si pasien. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat terdengar pelan dari mulut Ali. Detak jantung, nadi, serta unsur lain yang menandakan sebuah kehidupan tidak lagi ditemui pada diri si pasien. Pasien yang hari ini diperbolehkan pulang, kini benar-benar pulang. Sudah hampir setahun, Ali dan Martin bekerja di bangsal itu. Namun pada suatu malam setahun yang lalu, telah memberikan mereka pelajaran yang sangat berharga. Bahwa untuk berpulang tidak harus menunggu sakit. Untuk mati pun tidak harus menunggu tua. Si nenek bahkan masih hidup sampai sekarang, sehat walafiat, padahal usianya kini sudah 68.
Sedangkan pasien di kamar nomor 7 itu sudah dinyatakan sembuh. Usianya pun baru 25 tahun. Benarlah, yang akan jatuh duluan belumlah tentu kelapa yang tua. Ada kalanya yang masih berbentuk bluluk pun bisa tiba-tiba jatuh. Wallahu a'lam. Sebuah kamera DSLR tergeletak di meja. Kamera semi pro itu tampak bersih seperti baru. Lensa-lensa yang tersemat di kamera itu juga tampak bersih. Entah mungkin karena pemiliknya rajin membersihkan kotoran, atau kamera itu memang masih baru. Sang pemilik hanya termenung mengamati kameranya. Laki-laki berusia sekitar 25-an tahun itu terlihat sedikit murung. Sudah murung, rambutnya yang kriwil panjang dibiarkan berantakan pula. Bu, apa aku cari kerja yang lain saja ya, Bu? Si kriwil terlihat berkeluh kesah pada ibunya. Ibunya yang sedang sibuk mencuci piring tidak menanggapi keluh kesah anaknya. Ia biarkan saja anaknya menggerutu. Bu, kok diam saja toh, Bu? Bu, ya aku dikasih saran atau petua-petua bijak gitu loh, Bu. Si kriwil masih menggerutu sembari membongkar pasang lensa-lensa pada kameranya. Bar, sabar. Percuma bapakmu kasih nama sabar. Lah kamu itu kerjaannya mengeluh kok, Bar. Yo pantes kamu dipanggil kriwil. Alah mbuh, Bu, aku benar-benar lagi pusing kok, Bu. Sudah beberapa bulan ini kameraku nganggur. Sepi job aku, Bu. Pusing, gak punya duit. Lah ya sabar, namanya orang usaha. Kadang ada ramai, kadang ada sepi, kadang ya rugi. Apalagi bulan suro begini, mana ada orang punya hajatan toh, Wil? Tapi kamu itu masih kerja bareng sama Mbak Berje kan? Masih, Bu. Tapi Mbak Berje kan punya usaha salon. Kalau rias nganten sepi, salon dia kan masih tetap ramai. Lah, kalau aku, Bu, kamu belajar nyalon sama Mbak Berce. Nanti kalau sudah terampil kamu buka sendiri. apa, Bu? Aku suruh nyalon? Aku ini kan laki-laki lempeng, Bu. Mosok ya aku suruh belak-belok? Mau aku, Bu? Maksud ibu, kamu belajar potong rambut. Kalau sudah mahir nanti buka usaha potong rambut, cukur-cukur. Selain itu, kamu jangan malas-malasan 5 waktu. Kamu itu telatan begitu kok. Mau minta rezeki lancar. Kriwil, kriwil. Ide cemerlang yang tiba-tiba tercetus dari ibu si kriwil itu membuatnya tersenyum girang. Betapa selama ini ia terlalu sempit cara berpikirnya. Sampai-sampai ia tidak bisa melihat peluang yang sangat besar di depan mata. Laki-laki bernama asli Sabar Rifai itu sangat gembira lalu memeluk-meluk ibunya. Tidak segan ia bahkan menciumi pipi ibunya itu. Sendaguro ibu dan anak itu masih berlanjut ketika sebuah nada dering terdengar. Mungkin bapak kasih kabar kalau belum bisa pulang, kata kriwil pada ibunya. Ibunya menyuruhnya untuk segera mengangkat panggilan telepon itu. Panggilan itu ternyata dari Mbak Berce. Perempuan berdarah campuran Jawa Belanda itu memberitahu kalau besok sore ada job. Tapi job kali ini dimulai agak malam. Kriwil diminta datang sebelum jam 9 malam. Betapa girang hati Kriwil, ada job masuk. Berarti dompetnya yang kering bisa bersemi kembali. Si Kriwil mencatat alamat yang harus ia tuju untuk besok. Telepon dari Mbak Berce pun ditutup. Kriwil mempelajari alamat yang ia catat. Rasa-rasanya ia belum pernah mendengar nama desa atau tempat yang diberikan bosnya itu. Berarti besok ia harus berangkat lebih awal. Bismillah, semoga lancar dan berkah. Amin.
Selepas Isya, Kriwil buru-buru berganti pakaian. Kali ini ia berpenampilan serapi mungkin. Mbak Berce mengatakan kalau yang punya hajat adalah seorang tetua adat. Pesta pernikahan anaknya ini merupakan pesta besar-besaran. Jadi baik tata rias maupun fotografinya harus benar-benar maksimal. Kriwil pun berpamitan pada bapak ibu serta kakak perempuannya. Sepeda motor segera ia keluarkan dari garasi. Ia panasi sebentar kendaraannya. Tidak lupa, alamat yang ia catat ia taruh di saku celananya supaya mudah mencarinya. Kriwil sudah masuk desa yang tertera sesuai alamat. Ia pun mulai menanyakan kepada penduduk yang masih di luar rumah atau pada orang yang ditemuinya di jalan. Kriwil masih agak bersantai karena jam tangan menunjukkan angka 7.33 menit. Masih cukup waktu untuk menemukan tempat yang dimaksud. Namun meski begitu, hatinya mulai was-was sebab hampir semua orang yang ia tanya ternyata tidak mengetahui alamat yang ia maksudkan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya ketika hingga hampir jam 8 ia masih berputar-putar di desa itu dan tidak satu warga pun yang mengetahui kalau ada hajatan di desanya. Kriwil mengeluarkan ponselnya. Ia hubungi Mbak Berce. Sialnya, nada yang tersambung hanya tulalit dan berulang-ulang. Mencoba tenang, Kriwil menyulut sebatang rokok. Sembari tengok kanan kiri, kalau-kalau mobil Mbak Berce tiba-tiba melintas. Yang melintas rupanya seorang perempuan cantik dengan pakaian serba putih dan rambut tergerai panjang. Perempuan yang tidak ia kenal itu menghentikan langkah tepat di depan Kriwil sedang berdiri. Bau harum langsung semerbak menusuk hidung. Bau kamper. Batin Kriwil. Perempuan itu mengatakan kalau ia ditugasi menjemput Kriwil. Mendengar itu, hati Kriwil pun lega. Kriwil pun segera menghidupkan mesin sepeda motor. Ia juga segera mempersilahkan si perempuan untuk segera naik ke boncengan. Sepeda motor sepertinya baru saja melewati sebuah belokan yang gelap. Lalu tibalah di sebuah tempat yang suasana sangat remang-remang. Kriwil merasakan ternyata tidak sampai semenit ia sudah sampai di lokasi. Bagaimana mungkin orang-orang itu tidak mengetahui kalau ada hajatan? Kriwil celingukan. Ia mencari-cari perempuan yang barusan memboncengnya. Rupanya si perempuan terlihat sudah berada agak jauh. Kriwil tidak menghiraukan. Ia mencari tempat parkir. Di sana ia melihat orang-orang sudah sangat ramai berkumpul. Tapi mengapa suasana sangat gelap? Apa belum dimulai? Bukankah ini hajatan orang terpandang? Kriwil melihat orang-orang yang menghadiri hajatan itu tidak seperti tamu yang menghadiri hajatan pada umumnya. Banyak di antara mereka berpakaian compang-camping, kotor, sobek di sana-sini. Tidak sedikit, Kriwil melihat pula mereka hanya berbalut sebuah kain putih. Itu pun terkadang sudah lusuh seperti terkena tanah. Kriwil juga melihat bagaimana wajah orang-orang itu sangat sayu, pucat, bahkan banyak di antara mereka yang berwajah menakutkan. Bagaimana tidak, dalam pikiran Kriwil, ada di antara mereka yang hanya bermata satu. Ada yang hanya memiliki satu tangan, ada yang wajahnya masih mengalir darah. Tapi Kriwil tidak kuasa meski untuk sekedar menanyakan. Seorang yang menurut Kriwil adalah panitia, berpenampilan tidak kalah lusuh mendatanginya. Panitia itu membawa nampan, berisi sepiring nasi, lauk, dan segelas minuman. Kriwil menerima makanan dan minuman itu dengan senyuman. Tapi senyuman itu hanya berlangsung sekejap ketika dengan jelas ia melihat bagaimana wajah panitia itu. Di wajah itu terdapat banyak goresan luka yang masih mengeluarkan darah. Bahkan meski remang, ia masih bisa melihat ada bagian pipi yang berlubang. Si panitia memandangi Kriwil kemudian tersenyum menyeringai, lalu undur diri. Melihat senyum mengerikan itu, Kriwil gemetaran tidak karuan. Makan malam yang barusan ia terima ia letakkan begitu saja. Entah mengapa, ia tiba-tiba merasa risih untuk memakannya. Ia membayangkan ada sesuatu dalam makanannya itu. Kriwil celingukan mencari kendaraan Mbak Berce.
Ketika di ujung tanah lapang itu, ia mendapati sebuah mobil yang ia kenal. Kriwil pun lega. Berarti Mbak Berce juga sudah berada di sana. Kriwil yang merasa berada dalam sebuah dimensi ketidakmengertian pun hanya bisa berjalan ke sana kemari. Ia heran, baru kali ini menemui sebuah acara hajatan sangat aneh. Ia bahkan tidak tahu di mana rumah yang sedang punya hajat. Anehnya, dalam hati Kriwil, ia merasakan sebuah kesungkanan, walau hanya untuk sekedar bertanya. Ada rasa enggan yang ia tidak mengerti dalam perasaannya. Tidak memperdulikan keadaan, Kriwil pun segera mempersiapkan kameranya. Ia akan memfoto apa saja yang menurutnya penting untuk menjadi bahan dokumentasi. Kriwil pun mulai berkeliling. Ia akan memulai dengan memfoto para tamu yang telah hadir. Ada satu keanehan yang baru saja Kriwil sadari. Tamu yang hadir memang sangat banyak. Tapi sedari tadi ia tidak mendengar mereka saling berceloteh satu sama lain. Mereka tidak saling berbicara. Keanehan lain adalah ketika Kriwil mengambil gambar mereka. Mereka seperti mengadu saat terkena lampu blit dari kameranya. Dalam sekilas pandang, melalui kameranya itu, ia seperti melihat sekumpulan orang dengan wajah seperti tengkorak. Aneh sekali, pikir Kriwil. Suasana hajatan mengapa sesepi ini? Bahkan masih kalah ramai oleh suasana pemakaman sekalipun. Hati Kriwil mulai merasakan sesuatu di luar kendali akal pikirannya. Terdorong oleh rasa penasaran yang sangat kuat, Kriwil pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Maaf, acaranya dimulai jam berapa ya, Pak? Menunggu pengantin kakungnya datang, Mas. Memangnya pengantin kakungnya dari mana, Pak? Dari telatah pesisir selatan, Mas. Jawab seorang bapak yang ditanya. Kriwil sebenarnya ingin menanyakan banyak hal. Mengapa suasana sangat remang misalnya, atau mengapa para tamu berpakaian seperti itu. Bahkan panitia yang kesemuanya memakai pakaian serba putih itu pun tidak terlihat saling bercakap-cakap. Namun ada satu perintah dalam hatinya untuk jangan banyak bertanya. Lakukan saja pekerjaanmu, lalu segera pulang. Suasana yang semula hening tiba-tiba terasa sangat ramai. Kriwil mendengar orang-orang bercakap-cakap. Padahal pandang matanya jelas melihat para tamu itu tetap terdiam. Bukan saja seperti orang ramai bercakap-cakap di dalam pasar. Suara itu kemudian berubah menjadi suara gemuruh, seperti letusan gunung. Suara itu juga mirip dengan angin kencang yang menderu. Kriwil pun segera mencari tempat perlindungan. Mereka entah datang dari mana. Kriwil melihat sebuah rombongan besar datang dengan berduyun-duyun. Kriwil tidak bisa melihat wajah-wajah mereka dengan jelas. Keadaan itu memicu alam sadar Kriwil untuk menghidupkan kameranya. Ia ambil gambar orang-orang itu. Ia coba fokuskan dengan baik, tapi kameranya selalu blur. Kameranya tidak bisa menangkap dengan jelas wajah-wajah itu. Namun, Kriwil mengerti orang-orang itu adalah rombongan pengantin kakung. Namun lagi-lagi, Kriwil harus bersabar. Rombongan itu memang sudah tiba, tapi suasana kembali hening seperti di tengah pekuburan. Kriwil kembali melihat angka pada jam tangannya. Angka yang tertera sudah menunjuk pukul 10 tepat. Ada rasa gelisah yang menyelimuti perasaan Kriwil. Ia kembali mencoba menghubungi Mbak Berce, namun selalu saja gagal. Setelah menunggu lebih lama, acara sanding manten itu pun dimulai. Kali ini, Kriwil benar-benar sibuk. Ia mondar-mandir sembari mengambil gambar dari sana-sini. Selayaknya fotografer yang sudah profesional, ia mengambil foto dengan serius. Bukan hanya pengantinnya saja yang ia ambil gambarnya. Seluruh prosesi maupun semua yang ia anggap penting untuk menjadi dokumentasi, tetap ia ambil. Betapapun acara hajatan itu tampak sibuk sedemikian rupa, namun tetap saja Kriwil tidak mendengar orang-orang berbicara. Mereka tetap saja diam. Mereka juga terlihat kesakitan setiap kali lampu blit menembak ke arah mereka. Kali ini, Kriwil lebih mendekat ke arah pengantin berdua. Kata Mbak Berce,
Ini kan hajat besar. Tapi mengapa pakaian pengantin itu sangat sederhana? Keduanya hanya berbalut kain berwarna putih. Malah mirip orang meninggal yang dililitkan kafan. Batin Kriwil dalam hati. Mungkin adat orang sini memang begitu, gumamnya lirih. Di tengah sela kesibukannya itu, segelas pandang ia masih bisa melihat Mbak Berce yang sudah tampak sibuk. Ada rasa tenang setiap kali Kriwil melihat bosnya itu. Mbak Berce ada di sini, berarti ini benar-benar acara hajatan. Ya, setengah sadar setengah tidak, Kriwil merasa seperti berada di tempat yang sangat asing. Tapi orang-orang yang menggunakan jasa Mbak Berce biasanya memang orang-orang yang berduit. Setidaknya mereka paham kualitas pekerjaan Mbak Berce. Acara itu pun selesai juga. Hampir jam setengah 12 malam. Pada saat itu, Kriwil kembali merasakan keanehan. Tiba-tiba saja orang-orang itu lenyap. Ia tidak melihat kemana perginya para tamu yang hadir. Ia juga tidak lagi melihat Mbak Berce, apalagi pengantin yang baru saja ia foto. Tempat itu Kriwil rasakan semakin gelap gulita. Terbawa suasana yang mencekam, dengan sedikit meraba arah jalan, Kriwil segera menuju ke tempat di mana sepeda motornya diparkir. Sesampai di parkiran, Kriwil bahkan lupa harus kemana ia mengarahkan sepeda motornya. Ia tidak ingat jalan yang tadi ia lalui. Semakin merindinglah bulu tengkuk Kriwil. Yang penting, hidupkan dulu sepeda motor. Nanti akan terlihat jalan yang harus ia lalui. Sialnya bagi Kriwil, sepeda motor itu seperti enggan diajak pulang. Berkali-kali ia starter, tapi mesin sepeda motornya tetap tidak mau menyala. Keringat dingin pun mulai menetes. Piye to iki? Tanya Kriwil dalam hati. Mas, ini souvenirnya ketinggalan. Kalau Mas mau pulang, saya antar sampai pintu gerbang, Mas. Seorang perempuan yang entah lewat dari mana, tiba-tiba sudah berada di samping Kriwil. Kriwil menerima souvenir itu lalu segera memasukkan ke dalam tasnya. Kriwil juga baru saja akan mengatakan kalau sepeda motornya mogok, ketika ternyata mesin itu dengan mudah bisa ia nyalakan. Si perempuan pun segera naik ke atas boncengan, lalu menunjukkan harus menuju ke arah mana. Kriwil yang sudah sangat panik pun hanya menurut. Ia benar-benar ingin segera sampai rumah. Kriwil bahkan tidak lagi memikirkan honor yang akan ia terima. Yang penting, segera sampai rumah dan selamat. Sepertinya, baru satu helaan nafas ketika si perempuan memberi aba-aba. Berhenti, Mas. Kriwil belum sempat menanyakan apapun ketika si perempuan berkata, Dari sini lurus terus, nanti sudah masuk jalan besar. Sebelum jalan besar, jangan sekali-kali menoleh ke belakang ya. Bersamaan dengan itu, hidung Kriwil mencium bau anyir yang sangat menyengat. Tanpa pikir dua kali, handle gas segera ia tarik dalam-dalam. Ia tidak berani menengok. Kriwil sudah memasuki jalan raya. Ia sungguh-sungguh heran. Pertama dijemput seperti hanya satu kedipan mata sudah sampai. Kini saat pulang pun hanya seperti satu helaan nafas. Tiba-tiba sudah berada di jalan raya. Kriwil yang sudah sangat lelah semakin memacu kendaraannya. Kriwil merasakan perutnya melilit. Lapar sekali, pikirnya. Semoga angkringan dekat rumahnya masih buka. Setidaknya lumayan buat mengisi perut yang kosong. Kriwil pun lega. Belokan sebelum menuju rumahnya sudah terlihat. Setelah belokan itu, ada angkringan Pak Dayat. Tepat sesampainya Kriwil di belokan, terdengarlah azan berkumandang. Dalam hati Kriwil bertanya, azan apakah itu tengah malam begini? Barulah sesampainya di angkringan Mas Dayat, pertanyaan itu mendapat jawaban. Mas Kriwil, subuh-subuh begini dari mana? Atau mau kemana? Tanya Mas Dayat yang sudah siap pergi ke masjid dengan keheranan. Subuh, Mas. Masa sudah subuh? Kembali pertanyaan terlontar dari mulut Kriwil. Jadi nasi teri atau nasi keringnya beneran habis?
Kriwil yang belum percaya kalau sudah subuh justru mempertanyakan dagangan Mas Dayat. Mas Dayat tentu saja nyageleng kepala melihat tingkah si Kriwil. Si Kriwil ini ngelindur atau bagaimana, pikir Mas Dayat. Mas Dayat tidak menjawab pertanyaan Kriwil. Ia justru meminta Kriwil untuk segera pulang atau langsung ke masjid. Kriwil yang belum menyadari apa yang terjadi pun segera mengajak Mas Dayat untuk membonceng. Kok sampai subuh toh, Wil? Bapak sama ibu tuh khawatir ya? Kamu juga ditelepon kok ya cuma tulit. Ibu Kriwil langsung mencecar dengan pertanyaan sesaat setelah membukakan pintu. Maaf Bu, Kriwil dari sana tadi jam 12-an kok. Tadi mau mampir angkringannya Mas Dayat lah kok sudah subuh. Nantilah Bu, Kriwil ceritani. Badanku rasanya kok lemes banget. Aku mau tidur. Subuhan sele. Perintah si bapak, Kriwil pun menurut. Hari itu, Kriwil hanya bergelimpungan di dalam kamar. Ia mengatakan pada bapaknya kalau badannya terasa panas dan lemas. Lah yo lemas toh. Lah wong kamu lagi nggak punya duit kok. Seloroh bapaknya, Kriwil hanya meringis. Kamera yang tergeletak itu bahkan tidak menariknya untuk segera mengedit atau mencetak hasilnya. Padahal biasanya, ia tidak mau menunda pekerjaan. Kriwil mencoba mengingat-ingat pekerjaan semalam. Hajatan dengan suasana yang lebih mirip sebuah pemakaman. Terlintas dalam benaknya bagaimana orang-orang di sana, para tamu yang hadir itu. Tengkuk Kriwil tiba-tiba merinding. Semakin jelas tergambar dalam ingatannya. Wajah penuh luka, hidung yang ambles seperti tengkorak, pelipis berlubang, bibir sobek, pipi yang bolong, wajah-wajah pucat, tubuh yang berlumuran darah. Banyak juga dari mereka yang hanya berbalut kain putih. Hati Kriwil tiba-tiba merasa sangat was-was. Ia teringat Mbak Berce. Bagaimana dengan Mbak Berce? Kriwil dengan segera mengambil ponselnya. Lalu ia hubungi bosnya itu. Berdebar ia rasakan, takut seandainya terjadi apa-apa pada si bos. Maaf, ini dengan siapa ya? Mbak Berce-nya ada? Tanya Kriwil masih cemas. Suara dari seberang telepon mengatakan kalau ia adalah kakaknya, Pauline. Mendengar nama Pauline, Kriwil pun tenang. Ia juga akrab dengan orang itu. Namun ketika Pauline mengatakan kalau pagi tadi Berce masuk rumah sakit, ketenangan itu pun segera memudar. Meski tubuhnya demam dan sangat lemas, ia tetap akan ke rumah sakit. Ia juga harus tahu keadaan Mbak Berce, orang yang selama ini memberinya jalan rezeki. Ia pun penasaran, sebenarnya semalam mereka bekerja di acara hajatan apa, di mana. Tapi kepala Kriwil tiba-tiba terasa berat, pusing sekali ia rasakan. Sang bapak yang mendengar suara berdebum segera menuju ke arah sumber suara. Ibunya menyusul di belakangnya. Sang bapak mendapati Kriwil sudah berada di lantai. Rupanya ia terjatuh dari tempat tidurnya. Sang bapak menepuk-nepuk pipi Kriwil, tapi tidak ada reaksi apapun. Beliau ulangi sekali lagi dengan tepukan keras. Walah, semapo tenan bocah iki. Yowes, segera bawa ke UGD. Tanpa pikir panjang, saat itu juga keluarga membawa Kriwil ke rumah sakit. Kondisi Kriwil semakin lemas, memaksa dokter untuk memberinya rujukan rawat inap. Apa boleh buat, kata sang bapak. Yang penting segera sembuh, segera sehat, karena sehat adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Berbeda dengan sang bapak yang tetap tenang, sang ibu yang melihat kondisi anaknya tidak berdaya itu pun menangis jadi-jadinya. Meskipun bisa dikatakan Kriwil sudah bukan anak-anak lagi, tapi tidak bagi sang ibu. Kriwil tetaplah bocah baginya, yang harus ia khawatiri dan ia lindungi seperti di saat kecil.
Malam itu, Kriwil terbangun. Ia melihat pencahayaan di kamar inap yang sangat temaram, membuat kepalanya yang masih pusing terasa seperti berputar-putar. Ia juga masih merasakan badannya demam dan lemas. Kriwil menoleh ke arah samping. Di sana ia melihat sang bapak tertidur pulas di kursi. Melihat bapaknya pulas, ia pun lega. Suasana sangat hening, sepi. Pada saat itulah, Kriwil mendengar suara derit pintu terbuka. Ia memang melihat pintu itu bergerak terbuka, tapi ia tidak melihat adanya seorang perawat atau siapapun yang membuka pintu itu. Badannya yang demam semakin menggigil ketika melihat pintu itu kembali menutup, membuka, menutup, lalu membuka lagi, begitu berulang-ulang, seperti sedang dibuat mainan. Dalam cahaya yang sangat terang itu, tiba-tiba telinga Kriwil menangkap suara orang yang ramai seperti bercakap-cakap. Suara itu tidak berasal dari mana-mana. Suara itu berasal dari dalam kamarnya. Kriwil mendengar ada suara tertawa-tawa lirih, mengikik, bahkan suara tawa yang terdengar berat dan parau. Tapi semua itu tidak nampak perwujudannya. Ingin sekali Kriwil membangunkan bapaknya, namun suaranya hanya tercekat sampai di kerongkongan. Dalam rasa takut yang mencekam itu, secara samar-samar muncullah serombongan orang yang tidak begitu jelas wajahnya. Mereka mendatangi Kriwil, lalu satu persatu menyalaminya. Kriwil menerima uluran salam itu, entah apa maksudnya. Bukan hanya 1-2 orang saja ia rasa, mungkin belasan, bahkan puluhan orang. Riuh rendah suara di dalam kamar inapnya, tapi sang bapak tetap tertidur di kursinya. Sepertinya tidak terganggu sedikit pun dengan kedatangan orang-orang itu. Tiga hari lamanya, Kriwil harus menginap di rumah sakit. Setelah itu, ia sudah diperbolehkan pulang. Kata dokter yang menangani, Kriwil hanya kecapean dan butuh istirahat yang cukup. Hari pun berlalu, Kriwil teringat akan pekerjaannya. Tidak seperti biasanya kalau ada job hajatan, Mbak Berce akan sering-sering meminta Kriwil untuk segera menyelesaikan foto-fotonya itu. Namun tidak untuk kali ini. Mbak Berce belum juga menghubunginya kembali. Kriwil sedang bersiap melihat foto-foto hasil jepretannya ketika sebuah mobil berhenti tepat di halaman rumahnya. Sang ibu segera memanggilnya. Ada tamu, kata sang ibu. Kriwil sangat senang melihat siapa tamu yang datang, Mbak Berce. Perempuan setengah bule itu tampak tersenyum saat melihat Kriwil menyambutnya di depan rumah. Sang ibu yang tahu kalau ternyata tamunya adalah Mbak Berce, dengan ramah turut menyambutnya. Sebenarnya, Mbak Berce ini terpaut 2 tahun lebih muda dibanding Kriwil. Hanya saja, Kriwil menghormatinya karena ia anggap Mbak Berce sebagai bosnya. Mbak Berce mengeluarkan ponselnya. Sebentar kemudian ia sedikit mengotak-atik, lalu menyerahkannya pada Kriwil. Kriwil mengambil ponsel itu, mengamati isinya. Sesekali ia pandangi Mbak Berce dengan rasa tidak percaya. Jadi, Kriwil belum selesai berkata ketika disambung langsung oleh bosnya. Iya mas, kita mendapat job dari Dedemit. Kriwil dan ibunya pun terhenyak mendengarnya. Memang benar mas, seminggu sebelumnya telah terjadi kecelakaan di sana. Pas kecelakaan itu terjadi, mereka memang sedang akan mengadakan hajatan. Teman-teman kakung sudah akan masuk ke dalam rumah. Ketika itu, 2 tronton yang sedang berjalan mengalami remblong. Mbak Berce bercerita penuh kengerian. Jadi, desa tempat lokasi hajatan itu berada di bawah jalan. Berarti kedua truk itu nyelonong terus terjun bebas ke sana. Iya bu, leres. Menurut berita ini, korban jiwa meninggal 42 orang. Mbak, tapi Mbak Berce bisa dapat job di sana bagaimana ceritanya?
Soalnya saat di sana, aku juga lihat mobil Mbak sudah parkir. Waktu temu pengantin, aku juga lihat Mbak sedang sibuk menyiapkan segala ubur rampe. Giliran Kriwil yang bertanya. Iya mas, malam sekitar jam 9. 2 hari sebelum acara ada tamu datang ke rumah. Bapak-bapak 2 orang meminta aku untuk ngerias di sana. Mereka bilang kalau yang punya hajat orang gedean, tetua adat katanya. Tapi Mbak, aku ingat betul, suasana di sana sangat gelap loh Mbak. Malah mirip syuting film horor. Kata Kriwil menjelaskan apa yang ia lihat. Ternyata apa yang dilihat Kriwil sangat berbeda jauh dengan apa yang dilihat Mbak Berce. Menurut pandangan Mbak Berce, suasana saat itu benar-benar gegap gembita. Benar-benar sebuah hajatan milik orang terpandang. Makanan minuman yang tersaji benar-benar mewah. Dekorasinya juga sangat indah. Musiknya benar-benar gler. Sound system bahkan sudah seperti konser musik. Semua tamak seperti hajatan besar di mata Mbak Berce. Bahkan pengantinnya pun sangat cantik. Yang laki-laki juga tampan. Mbak Berce sendiri sangat puas dengan hasil riasannya malam itu. Oh iya Mbak, pagi hari setelah job di sana, aku tepar Mbak. Rasanya lemes, padahal sebenarnya hari itu aku mau nengok sampean. Malamnya ada banyak orang yang datang, mereka nyalami aku. Di luar dugaan, ternyata apa yang dialami Kriwil pun juga dialami Mbak Berce. Mereka seperti kedatangan banyak orang, lalu mengajak mereka bersalaman. Omong-omong, Mbak sudah sehat ini? Yang ditanya pun mengangguk. Mbak Berce sebaliknya menanyakan keadaan Kriwil, yang langsung dijawab dengan sama mantapnya oleh Kriwil. Mereka pun sama-sama tersenyum. Mbak Berce tampak tertegun mendengar kata rumah sakit. Ia tampak seperti mengingat-ingat sesuatu. Mbak Berce mengatakan kalau saat itu perutnya terasa sakit, tubuhnya demam menggigil. Bahkan kata keluarganya sampai mengigot tidak karuan. Aku banyak makan di sana mas. Entah apa itu, tapi makanan yang disajikan kulihat benar-benar sangat menggoda. Aku ingat makan sup balungan, sate daging asap, terus terakhir aku makan bubur sumsum. Wah Mbak, lah mereka itu kan demit Mbak. Terus yang Mbak Berce makan itu apa ya? Kriwil yang teringat tidak mau makan makanan yang ditawarkan pun menanyakan pada Mbak Berce. Aku tak tahu itu mas. Jangan-jangan ya itu yang bikin aku sakit perut. Mbak Berce pulang jam berapa Mbak? Aku lupa mas. Kalau tidak salah sampai rumah sekitar jam 3-an. Aku cuma tidur sebentar, terus perutku ngerasa sakit. Setelah itu aku gak eling apa-apa lagi. Obrolan itu terjeda sejenak. Ibu Kriwil mempersilahkan tamunya untuk meminum dan mencicipi apapun yang telah terhidang. Ini makanan asli, Mbak, bukan buatan demit. Jadi aman buat dimakan. Ayo, silahkan. Mereka pun tersenyum. Tapi ada satu yang aneh mas. Waktu kedua pengantin saya make up, saya mencium aroma anyir. Padahal beberapa kali mereka sudah tak semprot minyak wangi loh mas. Kalau baunya hanya sekilas-kilas sih, aku tak masalah. Soalnya baunya kuat banget ya mas. Sama bedak yang kupakai sebelum ku make up, wajah mereka sangat pucat. Bedak yang biasanya hanya sekilas kugores saja sudah bagus. Kali ini ku timpa-timpa juga masih kelihatan pucat mas. Hampir habis bedakku. Tapi kalau belum bagus kan ya terus piye, ya kan mas? Terpaksa kalaupun habis ya nggak apa-apa. Yang penting kan pengantin terlihat sempurna. Kriwil mendengarkan cerita Mbak Berce dengan rasa merinding. Jelas sajalah, mereka kan demit. Maka Kriwil juga menceritakan apa yang dialami ketika di sana. Tapi pandang mata Kriwil dan Mbak Berce memang jauh berbeda.
Kriwel melihat suasana remang dan hening. Sedangkan Mbak Berce merasakan kalau memang sedang berada di hajatan besar. Oh iya mas, aku bahkan belum membuka honor dari job kemarin. Sebentar ya mas. Ini mas. Mbak Berce mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain putih yang sudah lusuh. Ia meminta Kriwel untuk membukanya. Kriwel tamak meragu. Namun atas desakan Mbak Berce, ia pun membuka bungkusan kain itu. Daun? Hampir secara bersamaan, mereka mengucapkan kata yang sama. Di dalam bungkusan kain putih itu, tiba-tiba tertumbuk daun-daun kering. Melihat itu, baik Mbak Berce maupun Kriwel pun lemas. Mas, sungguh mas, aku tidak mengada-ada. Inilah yang aku terima dari tuan rumah mas. Mas, foto-foto itu sudah dicetak. Hasilnya seperti apa? Teringat kameranya, Kriwel pun mengajak Mbak Berce untuk sama-sama melihat hasil pekerjaannya. Mereka amati satu persatu hasil jepretan Kriwel. Namun gambar yang ia dapatkan kebanyakan hanya gelap dan berupa pepohonan saja. Barulah setelah beberapa foto mereka amati lebih seksama, mereka sangat terkejut. Di foto itu memang tidak nampak dengan jelas. Namun baik Kriwel maupun Mbak Berce yakin bahwa hampir semua gambar yang tertangkap kamera itu berwujud jerangkong, pocong, dan orang-orang dengan kondisi tubuh yang berdarah-darah. Di bagian foto inti, mereka lebih terkejut karena kedua pengantin itu memang berwujud pocong. Begitupun orang-orang di sekitar mereka. Mereka pun merupakan sekumpulan pocong. Bahkan ada satu foto di mana Mbak Berce berdiri diapit oleh beberapa pocong sekaligus. Kriwel tidak menyesal meski pekerjaannya malam itu tidak mendapat honor. Kalau memang belum rezeki, ya harus diterima dengan legowo. Ia bisa pulang dengan selamat pun sudah sangat bersyukur. Di sela-sela ia membersihkan kameranya, ia meraba sebuah benda di dalam tasnya. Benda itu ia ambil. Benda yang diberikan si perempuan sebagai souvenir. Ia amati benda itu. Benda berbentuk batangan dan berwarna kuning berkilauan. Kriwel terperanjat. Emas kah?